Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia ibu 4 anak krempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing tips memilih korset untuk ibu setelah melahirkan. Jadi di sini aku bakal spill semua korset yang udah pernah aku pakai dari anak pertama sampai anak keempat. Nah, jadi kalau misalnya moms lagi pilih-pilih atau lagi cari korset apa nih yang cocok untuk moms setelah melahirkan nanti, tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Nah, kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku bicarain di sini adalah sesuai pengalaman aku selama pakai korset-korset ini. Jadi kalau misalnya moms di luar sana punya opini lain tentang penggunaan korset ini, boleh banget untuk share di kolom komentar. Yang pertama-tama aku mau sharing dulu korset model-model apa aja yang udah pernah aku pakai dari anak pertama sampai anak keempat. Ini sebenarnya korsetnya udah banyak kasih ke orang karena memang dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat aku selalu beli korset baru. Jadi korset yang lama aku kasih ke orang. Kalau misalnya mom baru aja gitu menikah dan ini adalah anak pertama, belilah korset yang bisa dipakai lama. Agak mahal tuh nggak apa-apa, itu investasi, jadi bisa diturunin lagi ke anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Itu lebih worth it ketimbang beli yang murah, beli-beli terus. Akhirnya kita pakai pun juga tidak maksimal, kayak bocilnya nggak mau ditinggal, jadi ya udah nggak apa-apa ikutan buat video. Nah, lanjut korset model pertama yang pernah aku pakai korset yang model stagen. Korset ini tuh modelnya dililit-lilit gitu. Jadi kalau menurut aku korset stagen ini nggak bisa kita pakainya sendiri. Jadi butuh bantuan orang lain. Plusnya korset stagen kayak gini, kita tuh bisa pakai ini tuh sesuai dengan bentuk badan kita. Kencengan tuh bisa kita setel. Nah, pakai stagen ini bisa lebih dikecilin lagi dan lebih dikencengin lagi karena dia memang bentuknya tidak seperti dikait-kait atau diikat-ikat, tapi dililitin. Kalau misalnya moms pernah lihat mbok-mbok jamu yang jual jamu ambin, nah maksud aku korsetnya seperti itu. Oke, lanjut di korset yang kedua. Korset yang aku pakai di anak aku yang nomor 2 bentuknya itu seperti ini, jadi dia tuh diikat-ikat gitu. Aku dapat korset ini dari kakak aku, dia tuh dapat korset ini pesen gitu sama orang. Kayaknya korsetnya agak lebih gede bentuknya, jadi kalau menurut aku korset ini tuh bentuknya seperti gurita bayi, cuman beda versi aja. Kalau yang aku pakai ini versi untuk orang dewasanya. Kalau misalnya moms lihat gitu di toko bayi jual yang bentuknya kayak gini tuh dia pendek, nggak sepanjang kalau misalnya kita request atau kita buat. Jadi tujuannya kita buat guritanya agak sedikit lebih gede dan lebih panjang, itu kita bisa ngikatnya sampai ke bokong. Kalau misalnya kita pakai korset sampai ke bokong tuh jadi lebih enak banget untuk kita bergerak, karena rasanya tahu kan mam, habis melahirkan, terutama melahirkan secara normal itu capeknya luar biasa dan rasa perut tuh kayak mau jatuh gitu. Jadi kalau misalnya mau bergerak pakai korset tuh lebih gampang dan lebih enak. Lanjut, korset yang aku pakai di anak yang nomor 3. Aku pakai korset bentuknya ada kainnya, combine gitu antara ada kainnya terus ada lateknya kayak gitu. Korset yang ini aku pakai di anak aku yang nomor 3. Selanjutnya korset yang aku pakai di anak yang nomor 4. Ini korsetnya masih ada, aku beli baru lagi. Ini yang pertama aku pakai korset yang bentuknya seperti ini. Tuh. Dia gede dan perekatnya bisa dikencengin banget. Dia ada ukuran dari S, M, L, XL kayak gitu. Bentuknya kayak gini. Brandnya dari New Life dan ini aku pakai size yang XL. Tuh. Ini itu lumayan lama aku pakainya. Pas waktu aku pakai ini hampir 1 bulan, gak sampai 40 hari aku ngerasain agak sedikit kempes di bagian perut aku. Karena ini ukurannya aku beli yang XL, jadinya agak sedikit lebih kendor. Jadinya kurang enak. Pertama aku pakai korset ini itu enak karena dia sampai bokong. Karena ini itu nggak pas gitu di badan aku. Akhirnya aku beli lagi korset yang bentuknya kayak gini. Tuh. Lebih kecil gitu. Nah, ini juga lebih enak dipakai ketika aku travelingan. Bentuk korsetnya seperti ini, dia kenceng banget juga perekatnya. Bentuk korsetnya kayak gini. Tuh, bentuk korsetnya kayak gini, depannya kayak gini. Dan ini pun kalau misalnya aku masih pakai sekarang masih bisa banget. Oke, jadi itu dia semua korset yang udah pernah aku pakai. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke tips cara memilih korset untuk ibu setelah melahirkan. Tips yang pertama, moms harus pilih korset yang gak panas. Moms bisa pilih gitu bahan-bahannya yang nggak buat moms alergi, nggak buat moms kepanasan saat memakai korset ini. Karena memang pada saat habis melahirkan, moms akan memakai korset ini lebih dari 1 jam, bahkan bisa 1 harian. Moms harus pastiin dulu
dulu bahan dari korsetnya, antibakteri apa enggak, enak dipakai, nggak panas, terus buat iritasi apa enggak. Jadi perhatikan bahan korset yang bakal Moms beli. Untuk tips yang kedua, Moms harus perhatikan juga model korset yang mau Moms pakai. Banyak banget model-model korset di luaran sana, tapi pilihannya tetap untuk korset ibu setelah melahirkan tuh bentuknya kayak gini. Jadi dia lebih panjang dan menutup hingga ke bokong. Ini fungsinya kalau misalnya habis melahirkan, Momsnya bisa jadi lebih enak ketika pakai korset yang bentuk seperti ini. Tips selanjutnya, Moms perhatiin untuk size dari korsetnya. Untuk memilih korset ini sangat penting banget untuk memilih ukuran. Aku pernah beli korset kayak udah dipersiapin untuk melahirkan, tahu-taunya pas dipakai nggak sedang, berat badannya naik jauh banget dari badan asli aku yang pertama. Akhirnya hari pertama itu aku nggak pakai korset. Jadi Moms harus perhatikan tentang size. Jadi Moms jangan sampai beli kekecilan atau kegedean gitu ya. Oke, terus tips selanjutnya, Moms pilihlah korset lebih dari satu. Kenapa? Karena untuk korset yang pertama dibeli habis melahirkan itu bentuknya kan kayak gini ya. Nah, biasanya bentuk kayak gini setelah Moms 1 bulan setelah melahirkan, bentuk kayak gini tuh korsetnya udah nggak enak dipakai. Selain berat badan Moms nanti akan turun, jadinya korset yang tadinya dipakai pas-pas aja di badan, nanti ketika dipakai setelah 1 bulanan gitu akan menjadi kendor dan tidak enak dipakai juga. Saran aku, Moms belilah korset lebih dari satu. Terus tips memilih korset selanjutnya, perhatiin modelnya Moms. Biasanya ada model korset itu yang di belakangnya seperti ada bahan keras gitu. Biasanya suka keluar bagian penyanggah untuk badan. Sanggahan dari korset itu tuh suka keluar dan nusuk-nusuk ke badan buat nggak enak dipakai, apalagi ketika duduk. Milih korset tuh lihat dari brandnya juga, terpercaya apa enggak, dia pakai bahan apa, seperti yang di awal aku bilang. Nah, itu dia tips dari aku cara memilih korset untuk ibu setelah melahirkan. Model korset yang seperti apa yang worth it untuk Moms pakai. Saran dari aku, model korset yang worth it untuk dibeli kalau misalnya untuk Moms habis melahirkan tuh model bentuk seperti ini tuh lebih enak dipakai. Mereka punya perekatan yang beda-beda, ada yang diikat, ada yang diperekat juga. Pokoknya untuk model personally Moms aja mau pakai model yang seperti apa. Setelah habis kita melahirkan tuh model korset yang enak dipakai, yang tutup sampai ke bokong kita, karena kita ngerasa enak lah dibobot pakai itu, jadi kita mudah untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, dari pembahasan ini Moms udah dapat pilihan belum korset yang bakal Moms beli saat nanti setelah melahirkan. Jadi semoga video ini bisa jadi informasi untuk Moms. Makasih buat Moms yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.